selaku pembawa acara akan membacakan tuntutan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Guru Penggerak, yang ketiga sambutan koordinator calon guru penggerak, yang keempat sambutan K3S, yang kelima penutup. Marilah Bapak Ibu sekalian, pada acara pembukaan hari ini, pagi ini, kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan untuk berdiri. Negeri ini memakin kawan, belajar bergerak bagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Kita lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu sambutan koordinator calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Usman. Kepada Bapak Usman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul, Bapak Ibu semuanya bisa menghadiri apa yang menjadi undangan dari kami 9 CGP dari Kecamatan Rambutan. Yang pertama kami lakukan selamat datang yang terhormat kepada K3S Bapak Iswan SPD yang bersama pada hari ini sekaligus mendampingi kami. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala SD Negeri dan swasta se-Kecamatan Rambutan, tidak lupa kepada Bapak Ibu Guru dari 5 SD yang kami undang pada hari ini. Selamat datang teman-teman kepada Bapak Kori, mohon maaf dalam Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan yang menjadi perangkatan dari kami. Bapak Ibu, izinkan kami di sini matur
selaku perwakilan koordinator dari teman-teman CGP Kecamatan Pemuran, mungkin Bapak Ibu selama ini masih asing ya, masih asing di telinga Bapak Ibu apa sih CGP itu sebetulnya, lewat guru penggerak atau kalau kita guyonan lewat guru ya, soalnya buntung. Bapak Ibu yang kami hormati, izin memperkenalkan diri, kami 9 CGP calon guru penggerak yang bernaung di bawah Formil Disdikbud Kecamatan Pemuran adalah jumlah CGP terbanyak di Kabupaten Magelang. Apresiasi untuk rekan-rekan. Awalnya kita 10, ada betul sekali, tapi di proses yang kedua mungkin belum resminya kita mengambil 1, tersisa 9. Alhamdulillah sisanya lebih banyak. Pamanter kami dari 9 teman-teman ini, yang pertama kami aturkan selamat datang kepada sekitar tamu undangan yang bersorakan pada hari ini. Terima kasih jazakumullah khairan. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Ibu yang bersorakan pada hari ini. Yang kedua, ucapan permohonan maaf dari kami apabila dalam menanggapi ramu Bapak Ibu semuanya tidak bisa baik sesuai dengan pegawai semuanya. Kami mohon kita hanya alamatnya dan kita targetkan acara pada hari ini selesai insyaallah sebelum pukul 12, sehingga kita tetap menghargai undang-undang makan siang ya, karena kami tidak menyediakan makan siang. Mohon kalau melewati lajur sedikit 1-2 menit tolong jangan dilaporkan, oke? Kami sudah pusing nanti dilaporkan undang-undang makan siang, kami tambah berat ya, guys. Nanti kasihan yang kami sepui takis, kasihan itu kesehatan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, izin kami memperkenalkan diri. Siapa saja anggota CGP dari Kecamatan Pemuran? Mungkin Bapak Ibu ada yang belum periksa, mungkin Bapak Ibu yang punya CGP bulan balik pamit, CGP izin, CGP rapat, CGP koordinasi. Ini profil dari kami 9, kami betul-betul melaksanakan program CGP Bapak Ibu. Kami dididik selama 9 bulan seperti bayi. Nanti pada saatnya kita akan lahir. Insya Allah kelahiran kami di bulan Agustus. Nanti kalau Bapak Ibu mau ngendong silakan. Ini baru 3 bulan ya, jadi kita baru masih jalin nih ya. Jadi kita wajar kalau belum bisa apa-apa. Bahkan pasti saja masih umak-umi ya. Mungkin saya pakai masker tapi maskernya bergerak-gerak, itu hanya umak-umi. Saya tidak hafal. Jujur ini saya katakan. Jadi hanya hafal berapa bait kan, mungkin 3-4 bait. Itu padahal dari 5-6 bait. Karena kami baru MBO, baru 3 bulan dari bulan November. Alhamdulillah kita sudah menjalankan 2 kali loka karya. Alhamdulillah setiap loka karya di hotel berbintang Bapak Ibu. Ya, makanannya lex, suguhannya enak. Bapak Ibu harus pengen dengan seperti kami. Promosi. Setiap kali kita datang kita diberi samu banyak, jutaan, sekitar 1/4 juta. Nah, sebetulnya sudah betul juta, rakyatnya seperempat juta, kan sudah ada jutanya. Ya, begitu ya. Sebagai penerimaan bagi kita semuanya, karena kami adalah garda terdepan di Kecamatan Pemuran dari program guru penggerak, dan Bapak Ibu semuanya adalah rekan sekaligus relasi kami yang harus kita bisa bergerak bersama. Oke Bapak Ibu, jika nanti saya mengepalkan tangan seperti ini, Bapak Ibu harus berteriak, aku siap bergerak. Oke, kita coba. Ketika saya mengacungkan tangan seperti ini, mengepalkan tangan seperti ini, atau saya dan teman-teman, Bapak Ibu harus mengatakan dengan teriakan, aku siap bergerak. Kita coba. Yakinkan dalam hati. Ayo. Oke, aku siap bergerak.
Kira-kira kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Bapak Ibu mohon maaf saya berdiri ya, biar kelihatan paling tinggi. Begitu tidak lagi. Saya perkenalkan teman-teman kami 9 CGP. Mohon maaf Pak ya, ini mengulang pidato yang kemarin Pak. Mungkin Pak Mas Kulit sudah memberikan pidato saya, mungkin tak bosan ini punya ngomong apa domini loh. Tidak apa-apa, ini hafalan. Yang pertama Bapak Ibu dari sebelah sana kita perkenalkan Bapak Wahyu Andri Kurniawan dari SD Dirjo 1, tepuk tangan. Dan Bu Dirjo 1 ini satu-satunya SD yang memiliki CTP sebanyak 2 di dalam satu sekolah, luar biasa. Pada persaingan dari awal itu ratusan, kita ditemukan terjadi 10 dari ratusan. Bapak Ibu, ini bukan seleksi yang gampang loh ini, luar biasa. Toh nyowo. Ya, jadi nanti aku ki wong lanang sesuk meteng iki lho, sak asasi lain kok ya. Oke. Yang kedua, sebelahnya Bapak Adri ada Ibu Dian Ernawati dari SD Saling 2. Sampingnya Ibu Laili Afifah Bistayanti dari SD Dirjo 1. Ini yang ada 2 personil tadi, luar biasa. Makanya mereka sangat kokap dan semangat. Apalagi dalam satu SD. Wajar kalau Dirjo 1 semakin lama semakin bagus, karena CTP-nya ada 2. Ya, belum tahu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu dari paling kanan ada Ibu Janatul Anissa dari SD Dirjo 1. Sebelah kirinya Ibu Ida Zuliati dari SD Temanggal. Patut berbangga Bapak Komandan punya putra segini. Selanjutnya sebelah kirinya ada Ibu Zumi Fitri Astuti dari SD Tanggulrejo. Saya sangat mengenal beliau. Oke, selanjutnya sebelah sini Ibu Weni Nasitoh dari SD Negeri Sari Satu. Dia juga aktivis di Fatayat. Kalau kita sampaikan meeting terus. Dan terakhir satu teman yang tidak datang hari ini karena sedang pemberkasan P3K, kita doakan semoga diberikan kelancaran ya. Adalah beliau Bapak Lukman Haryadi dari SD Dirjo. Dan yang terakhir saya yang diduakan meskipun bukan yang tertua, karena di antara teman CGP masih ada yang lebih tua. Ya, tapi cuma saya yang dituakan. Perkenalkan, nama saya Usman Hasani dari SD Negeri Dirjo 2. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon kami doa restu dari Bapak Ibu semuanya. Kita sudah 3 bulan melangkah. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari seleksi 0 sampai sekarang ini 10 CGP sampai tersisa 9. Seluruh kegiatan kita selalu bersama. Kita selalu bersama, tidak pernah kita kegiatan sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwa salah satu nilai gubernur itu adalah kolaborasi. Apa Bapak Ibu? Kolaborasi. Anak siswa kita pintar tapi tidak bisa berkolaborasi. Kata Haji Muhammad nilai guru penggerak ada 5. Kalau saya singkat Markona, nanti akan disampaikan ke teman-teman. Markona itu ada 5. Marknya adalah mandiri, terus reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada anak. Ada satu hal yaitu kolaboratif. Bapak Ibu, kita harus bisa berkolaboratif dengan teman lain dan juga siswa-siswa kita juga bisa berkolaborasi. Ini kata kunci utama. Kepandian seorang kalau dimiliki sendiri percuma, tidak ada manfaatnya. Begitu Bapak Ibu, kami mohon doa restu semoga sampai di usia 9 bulan kita bisa lahir pada waktunya tanpa ada yang prematur. Nanti kalau ada yang prematur di tengah jalan kita lahir artinya tidak lolos. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat doa restu sekaligus dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum. Alhamdulillah.
Jadi Bapak Purwil Budaya Berhormat rekan-rekan para sekolah, kemudian tidak lupa rekan-rekan guru yang pada hari ini kementerian yaitu SD Negeri Kalimantan 1, SD Tangguljo, SD Irijo 2, kemudian SD Sidoarjo 1, Merangi, dan SD di Kemanggiran 1. Dan wabil khusus teruntuk teman-teman saya di SD guru-guru Bapak Ibu nanti semua kita wajib kita itu sudah punya guru penggerak sebanyak 9 orang. Betul tadi yang disampaikan oleh Mas Usman, kemudian adalah punya mentor sendiri. Pak Masud sudah beritahu ini pertempuran dengan melakukan 9 guru untuk ramalan dan ramalan bagaimana yang itu satu ramalan yang kemudian aturan istimewa 9 orang guru. Bapak Ibu hormati, Bapak Ibu para santri. Ini sehingga saya menyampaikan tidak mudah dan sangat berat untuk adalah guru dari awal seleksi, kemudian tugas-tugas yang berjalan sungguh-sungguh kita waktu sampai menentukan. Saya pernah sekali mengalami dengan Prof. dan jadi Prof. Wirawiri dan sama ini. Jadi sampai sore dimohon pada Bapak Ibu yang di situ ada guru mohon diperbaiki dan izin Pak, menurut saya berizin dan kepala urusan ibu gerak atau kata menghormati silakan hati-hati dan umat. Kemudian saya pikir ini tugasnya sampai di sini masih 6 bulan lagi masa. Mohon Bapak Ibu para sekolah mohon dukungan kita doa bersama teman-teman kalau berat kita dan semoga bisa semua kegiatan tidak dikonsep, semua kegiatan yang sampai pusat bisa berjalan lancar, berjalan mudah tanpa kendala. Allahumma amin. Itulah dan istimewanya ada salah satu SD yang mempunyai 2 guru. Ini meletup bagi kita teman-teman karena yang belum mempunyai guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi deh. Sebenarnya saya gerdek di sini Bapak Ibu. Ya, mencoba berbicara di depan Bapak Ibu yang senior. Senior. Dan di sini saya belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dosen tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tadi sudah ditayangkan video mengenai potret pendidikan di zaman kolonial Belanda ya. Kalau kita cermati tadi bisa dikatakan anak didik saat itu seperti dikekang ya, tidak ada merdeka-merdekanya sama sekali. Kenapa? Di situ sudah dijelaskan bahwa tujuan pendidikan saat itu hanyalah untuk mencetak pegawai yang akan membantu kepentingan kolonial Belanda.
Jadi anak-anak yang sebenarnya sudah memiliki kodrat, dari lahir anak-anak itu sudah memiliki kodrat. Ya, segala pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ada kata kunci menuntut kodrat, kemudian keselamatan dan kebahagiaan. Menuntut tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan, ya, menuntun pendampingan untuk mengembangkan kodrat, memajukan kodrat anak yang sudah anak miliki sejak lahir. Jadi tugas pendidik itu hanya menuntun, tidak bisa memaksa, apalagi menuntut. Selama ini kita sebagai pendidik cenderung menuntut atau menuntut, menuntut. Anak dituntut untuk bisa semuanya. Matematika oke, bahasa Indonesia sudah bagus, PKN, olahraga, seni, semuanya harus memenuhi KKN. Padahal tidak semua anak mampu dalam semua bidang. Ada anak yang pintar olahraga kok dipaksa pintar matematika, minggu mentok, dia badan, dia merasa hatinya merasa terbebani. Dia tidak merdeka saat itu. Ketika dia harus dipaksa belajar matematika, kalau yang suka, yang pintar mungkin enjoy saja, tapi yang sama sekali tidak bisa, maksudnya kurang, ya, merasa terbebani. Apa ini? Mungkin dia ketika mendapatkan PR dia tidak bisa tidur, atau hatinya selalu deg-degan kemelutung seperti saya saat ini, ya. Nah, selama ini kita hanya menuntut anak untuk bisa mencapai KKN. Semua bidang, semua mata pelajaran. Padahal anak memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki kekuatan. Sebenarnya kita hanya ditugaskan untuk menuntun saja. Namun dalam menuntun kita itu diibaratkan seorang pamong. Berarti kita tugasnya among. Among itu ada kata asah, asih adalah sesuatu yang diperlukan oleh anak dengan penuh kasih sayang. Nah, seperti itu juga mendidik di sekolah kita berusaha untuk memberikan apa yang anak-anak butuhkan, memfasilitasi, memberikan pelayanan yang maksimal dengan kasih sayang. Orang disentak sentak baik, ya saya sekarang masih ada seperti itu, guys. Kita belajar bersama-sama untuk mengubah. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa membentak-bentak pada anak karena mereka punya kodrat masing-masing. Nah, kemudian ada tujuan untuk mencapai keselamatan. Pendidikan ini dimaksudkan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selamat di sini adalah selamat dunia akhirat. Jadi bukannya itu tidak hanya ilmu dunia saja, tapi juga akhirat. Agar anak didik kita itu selamat dunia akhirat. Kemudian ada kata kebahagiaan. Di situ kita diharapkan bisa mewujudkan anak-anak yang bahagia. Kalau ketika belajar anak-anak merasa sedih, merasa terbebani,
berarti tujuan pendidikan belum tercapai. Jadi setiap pembelajaran itu diharapkan kita merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang kita memberikan suasana yang nyaman kepada anak-anak sehingga anak-anak belajar dengan bahagia. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara ini selaras sejalan dengan tema pendidikan saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, dan diperkuat dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Dimensi apa saja yang terdapat pada profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, nalar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini jelas ada kata beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemennya adalah anak-anak pelajar itu diharapkan memiliki akhlak kepada Tuhan. Yang kedua, memiliki akhlak pada pribadi. Saya kupas sedikit. Akhlak kepada Tuhan jelas percaya adanya Tuhan dan mengamalkan ajaran agama. Kemudian akhlak pribadi ini anak-anak diharapkan mencintai, menyayangi diri sendiri, ngopeni awake dhewe, mampu seperti itu, mampu merawat dirinya sendiri, itu akhlak pribadi. Kemudian ada akhlak terhadap alam, yaitu bersikap baik terhadap alam, menjaga lingkungan. Ini bisa diterapkan pembiasaan di sekolah untuk berbagai akhlak ini, ya. Pembiasaan misalnya asal husna untuk akhlak pada Tuhan, akhlak pribadi merawat diri, misalnya menggosok gigi dan sebagainya. Akhlak pada alam, membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, merawat tanaman dan seterusnya. Kemudian akhlak pada negara. Selanjutnya adalah dimensi kebinekaan global. Artinya pelajar diharapkan mencintai budaya leluhur, namun juga bisa bersikap terbuka terhadap budaya lain, bisa berinteraksi. Mungkin suatu saat akan ada tumbuhnya budaya baru, namun budaya itu tetap bercermin pada budaya lokal dan bisa diterima secara internasional. Nah, kemudian gotong royong ada 3 elemen penting, yaitu kolaborasi, berbagi, dan peduli. Kolaborasi, tadi sudah disinggung tentang kolaborasi. Ini perlu sekali dikembangkan pada peserta didik kita. Kalau dulu kita sering mengutamakan persaingan, harus memiliki daya saing dan sebagainya. Namun sekarang lebih cenderung kepada kolaborasi. Anak-anak diajarkan untuk berkolaborasi bersama teman-teman dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Kemudian peduli.
Peduli artinya anak-anak diajarkan untuk peduli dengan teman, dengan guru, dengan lingkungan, dengan keadaan. Kemudian ada berbagi. Anak-anak diharapkan bisa berbagi. Berbagi itu tidak hanya secara materi, tapi berbagi ilmu, berbagi waktu, berbagi perhatian. Ya, itu akan indah sekali jika di sekolah kita, di kelas kita, anak-anak sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mandiri. Menurut Bapak Ibu, mandiri itu apa nggih? Mandiri. Maka tidak mandiri itu apa? Mandi sendiri kan? Mandiri. Kalau kita sering mendengar mandiri itu tidak terbuka kepada orang lain. Nggih. Nah, sebenarnya lebih luas dari itu. Mandiri di sini dia harus bisa mengenali dirinya, mengenali kebutuhannya, mengetahui apa yang harus dia lakukan. Kalau dia memiliki masalah, apa yang dia harus mencari solusinya. Kemudian dia juga harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Jadi tidak hanya aku mandiri, aku salah tergantung kalau sama-sama. Tidak seperti itu. Pengertiannya akan lebih luas lagi dari hanya sekedar tidak tergantung pada orang lain. Kemudian bernalar kritis. Di sini anak-anak serta didik belajar Pancasila itu diharapkan memiliki berpikir kritis. Artinya dia bisa memproses informasi yang ada, yang dia dapat secara objektif. Kemudian dia bisa analisis informasi itu, mengevaluasi, kemudian merefleksi, mengambil kesimpulan dari informasi yang dia dapat. Selanjutnya, kreatif. Yang terakhir kreatif, yaitu di sini anak-anak diharapkan bisa mengeluarkan atau menghasilkan ide atau gagasan yang orisinil, bukan ciprakan, bukan hasil nyontek, ya. Benar-benar merupakan ide gagasan yang berasal dari pelajar tersebut. Disertai mungkin bisa menghasilkan karya atau karya dari dirinya sendiri atau secara orisinil. Itu merupakan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya tentang pendidikan dan pengajaran menurut KHD. Di sini KHD membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Ya, kalau pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan bagian dari pendidikan. Jadi bisa dikatakan pengajaran itu merupakan pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk bekal anak-anak dalam hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan tadi, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memberi tuntunan terhadap kodrat anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Itulah perbedaan antara pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami pemateri yang ketiga. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana? Masih semangat, nggih? Ya, semangat. Langsung saja karena waktu sudah siang, saya akan melanjutkan materi tentang keyakinan kelas. Nah, setiap Bapak Ibu, setiap apa yang kita lakukan, perilaku yang kita lakukan di kelas, ya, itu dapat menentukan lingkungan positif, dapat menentukan lingkungan yang positif. Nah, segala sesuatu perbuatan, tindakan warga kelas yang secara konsisten dilakukan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan menjadi budaya positif, menjadi budaya positif. Nah, untuk menciptakan budaya positif, hal yang harus kita ciptakan terlebih dahulu, hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu yaitu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Asing tidak dengan istilah keyakinan kelas? Atau sudah familiar? Bagaimana? Ya, masih asing, nggih? Kita lebih familiar dengan istilah peraturan kelas. Peraturan kelas sudah sering kita buat, ya, ditulis di kertas yang besar, kita tempelkan di ruang kelas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas?
Contoh? Oh iya, oke. Supaya aman, selamat, ya, aman, selamat. Kalau tiba-tiba kita tidak inginkan jatuh, kepala kita aman, deh. Tidak terjadi sesuatu. Nah, kemudian di sini kita ini masih pada masa pandemi. Kita selalu menggunakan masker, sering mencuci tangan. Mengapa hal itu kita lakukan? Tujuannya apa, Bapak Ibu? Ya, bersehat, tidak tertular penyakit. Nah, di situ kita mendapatkan istilah ada keamanan, dengan alasan keamanan, kesehatan. Nah, kata-kata keamanan, kesehatan itu merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang disepakati oleh semua orang. Nah, kita akan mengupas lagi tentang keyakinan kelas, ya. Menurut Gordon, keyakinan kelas ini akan lebih memotivasi kita untuk melakukan suatu tindakan daripada peraturan. Karena apa? Keyakinan itu berasal dari diri sendiri, dari dalam, secara intrinsik, maka akan lebih memotivasi kita, lebih bersemangat untuk melakukan sebuah tindakan yang baik. Nah, kita bahas bagaimana kita dalam membentuk suatu keyakinan kelas. Ada rambu-rambunya, yaitu yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih prinsip dan konkret. Maksudnya di sini keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini. Jadi lebih bersifat abstrak. Sepertinya tidak ada, tapi ada karena itu terletak di dalam hati, dari hati kita sendiri-sendiri. Maka disebut bersifat abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal secara umum. Contohnya adalah berlaku positif. Ya. Kemudian
Yang kelima, senantiasa membantu. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa peraturan kelas, ya, beberapa peraturan, tidak peraturan tidak, tapi ada beberapa peraturan. Di sini saya akan meminta Bapak Ibu semua untuk menentukan kembali nilai kebajikan, menentukan nilai kebajikan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang nilai kebajikan yang contoh tentang memakai helm. Nilai kebajikannya adalah keselamatan, kesehatan, itu nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan yang lain itu masih banyak sekali. Ada kejujuran, integritas, kemudian keselamatan sudah, kesehatan sudah, kemudian ada tanggung jawab, ada mandiri, dan masih banyak lagi. Nah, kita sama-sama menentukan nilai kebajikan dengan persamaan dari beberapa peraturan yang ada di depan. Sama-sama Ibu, kita menentukan nilai kebajikannya bersama-sama. Yaitu yang pertama, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa, deh? Pilih. Nilai kebajikannya apa? Bisa hidup damai nilai kebajikannya. Berarti ya sama saja dengan menghormati orang lain. Ya. Kemudian kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira kejujuran. Oke, ya, kejujuran atau kejujuran tanggung jawab bisa nggak? Bisa. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya, selain disiplin kira-kira apa ke? Kalau kita terlambat, berarti bagaimana dengan teman-teman kita? Merasa terganggu tidak? Ya, berarti kita kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti termasuk kepada menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilainya adalah menghormati orang lain, keamanan juga bisa. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, ya betul. Bergantian atau menunggu giliran. Bisa, ya. Bergantian dilarang merokok, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor, ya bisa. Nah, itu tentang nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya masih ada satu kelas lagi, yaitu menentukan keyakinan kelas. Apakah masih berdua? Oh, sudah. Ternyata sudah cepat, tidak bisa lanjut. Sebenarnya ada satu kelas lagi tentang membuat keyakinan kelas. Tapi kalau sudah siap, saya cukupkan saja.